Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan memasuki bab 4, Sistem Pencernaan Manusia. Mari kita simak peta konsep pembelajaran IPA Sistem Pencernaan Manusia berikut ini. Di pertemuan pertama kali ini, sesuai dengan peta konsep yang akan kita pelajari tentang nutrisi, maka kita akan mempelajari tentang kebutuhan energi serta jenis nutrisi yang diperlukan oleh manusia. Berikut adalah kompetensi inti yang harus kalian capai. Ada 4 kompetensi, diantaranya adalah kompetensi 1 yang merupakan kompetensi sikap spiritual, kompetensi inti 2 yang merupakan kompetensi sikap sosial, kompetensi 3 yang merupakan kompetensi pengetahuan, dan kompetensi 4 yang merupakan kompetensi keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar yang akan kalian pelajari di bab ini adalah yang pertama, kompetensi dasar menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Indikatornya adalah kalian dapat mengidentifikasi bahan makanan pada produk kemasan, menganalisis kebutuhan energi, menjelaskan jenis nutrisi makanan, serta menjelaskan fungsi nutrisi makanan. Nah, kalau ini adalah tujuan pembelajaran kita di pertemuan pertama ini, diantaranya yaitu dengan kegiatan pengamatan yang dipandu LKPD 1, maka peserta didik dapat mengidentifikasi bahan makanan pada produk kemasan dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi yang dipandu LKPD 1, peserta didik dapat menganalisis kebutuhan energi dengan benar. Melalui kegiatan diskusi yang dipandu LKPD 1, peserta didik dapat menjelaskan jenis nutrisi makanan dengan benar, dan melalui kegiatan diskusi yang dipandu LKPD 1, peserta didik dapat menjelaskan fungsi nutrisi makanan dengan benar. Nah, semoga saja tujuan pembelajaran kali ini bisa kita capai ya. Coba kamu perhatikan aktivitasmu sehari-hari. Hampir setiap hari makanan yang kita konsumsi memenuhi gizi seimbang tugas atau melakukan kegiatan makanan memegang peran penting dalam kelangsungan hidup manusia untuk menunjang ingatkah kamu tentang gizi seimbang? Pada masa-masa pertumbuhan sehat harus mencukupi komponen gizi seimbang yang cukup untuk menunjang pertumbuhan. Tahukah kamu bahan apa sajakah yang termasuk komponen gizi seimbang yang kamu pilih? Makanan yang sesuai dengan jawabannya dari berbagai sumber makanan berdasarkan nilai gizinya. Perhatikan penjelasan di slide berikutnya. Pernahkah kamu memperhatikan kandungan nutrisi apa saja yang ada pada makanan yang sering kamu makan? Ada banyak faktor yang justru malah kalian memilih makanan seperti yang ada di tampilan ini adalah makanan. Ada mie instan. Melalui makanan, manusia dapat memperoleh nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh lainnya. Nutrisi atau bahkan mungkin bisa berupa yang biasa kamu dapatkan protein, di toko-toko swalayan, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, di sini kita akan membahas nutrisi yang pertama, yaitu karbohidrat. Fungsi utama dari karbohidrat itu adalah sebagai sumber energi bagi tubuh. Kalian bisa perhatikan di sini bahwa tiap 1 gram karbohidrat itu akan menghasilkan sekitar 4 kilokalori atau 16,8 kilojoule. Selama proses pencernaan, karbohidrat ini akan dipecah menjadi molekul gula yang sederhana seperti glukosa. Bentuk gula sederhana inilah yang akan diserap oleh tubuh. Jika manusia mengonsumsi karbohidrat melebihi kebutuhan energinya, maka karbohidrat akan disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak. Glikogen akan disimpan di hati dan otot. Lemak akan disimpan di sekitar perut, ginjal, dan bawah kulit. Nah, hati-hati juga. Apabila kalian kekurangan karbohidrat, terutama pada anak-anak, ini dapat menyebabkan penyakit yang lumayan berbahaya seperti marasmus yang ditandai dengan badan lemah, kurus, semangat kerja atau belajar menurun, dan daya tahan tubuh yang berkurang. Dari mana kita bisa mendapatkan sumber-sumber karbohidrat yang tepat?
Sumber karbohidrat bisa kita dapatkan dari beras, bisa dari beras putih, beras merah, ataupun beras hitam. Alternatif lain bisa juga kita dapatkan dari jagung, gandum, kentang, umbi-umbian, buah-buahan, dan madu. Nutrisi kedua yang harus dipenuhi dalam makanan kita adalah protein. Protein berfungsi sebagai komponen struktural dan fungsional. Fungsi struktural berhubungan dengan fungsi pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak, sedangkan fungsi fungsional berkaitan dengan fungsinya sebagai komponen proses-proses biokimia sel seperti hormon dan enzim. Selama proses pencernaan, protein ini akan diubah menjadi pepton dengan bantuan enzim pepsin di dalam lambung. Kemudian, pepton akan diubah menjadi asam amino dengan bantuan enzim tripsin di dalam usus halus. Asam amino inilah yang akan diserap oleh tubuh. Lalu, bahan apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan sumber protein? Nah, sumber protein itu bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama bisa yang berasal dari hewan, yang kedua yang berasal dari tumbuhan. Sumber protein yang berasal dari hewan disebut sebagai protein hewani. Misalnya daging, susu, ikan, telur, dan keju. Sedangkan sumber protein yang berasal dari tumbuhan disebut sebagai protein nabati. Contohnya adalah kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Setiap 1 gram protein itu dapat menghasilkan energi sebesar 17 kJ. Apabila kalian kekurangan asupan protein, terutama pada anak-anak, dapat menyebabkan penyakit busung lapar atau biasa dikenal dengan penyakit kwashiorkor yang ditandai dengan perut membesar, rambut kering dan rapuh, berat dan tinggi badan tidak bertambah, serta infeksi yang terjadi terus-menerus akibat rusaknya kekebalan tubuh. Nah, sudah cukupkah protein yang kalian konsumsi hari ini? Untuk sumber nutrisi yang ketiga yang harus kita penuhi adalah berupa lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi serta perlarut vitamin A, D, E, dan K. Lemak ini bisa disimpan dalam jaringan bawah kulit. Setiap 1 gram lemak dapat menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori atau 38 kilojoule. Nah, sumber-sumber lemak yang bisa kalian dapatkan itu juga bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Sumber lemak hewani diantaranya adalah lemak yang berasal dari daging, mentega, susu, dan minyak ikan. Serta sumber lemak tumbuhan atau disebut sebagai lemak nabati bisa kita dapatkan dari lemak santan kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan avokat. Komponen nutrisi lainnya adalah vitamin. Vitamin berfungsi sebagai komponen organik enzim yang disebut sebagai koenzim. Vitamin terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Untuk vitamin yang larut dalam lemak, misalnya adalah vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan untuk vitamin yang larut dalam air, contohnya adalah vitamin B dan vitamin C. Jadi, walaupun konsumsi dalam sehari-hari kita harus membatasi lemak, tapi lemak juga tetap perlu ya, karena lemak di situ dapat berfungsi sebagai pelarut untuk vitamin. Dan juga kebutuhan air juga harus terpenuhi, karena itu sebagai pelarut untuk vitamin B dan vitamin C. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita sampai kekurangan vitamin? Kekurangan vitamin itu bisa menyebabkan avitaminosis. Contoh kekurangan vitamin itu adalah misalnya kamu terkena penyakit sariawan, atau mungkin kamu terkena penyakit gangguan sistem pada saraf, atau bisa kekurangan vitamin D, kamu bisa terkena rakitis, atau kalau kamu kekurangan vitamin K, kamu bisa terkena penyakit darah yang sukar membeku.
Nah, kamu bisa pelajari lagi gangguan-gangguan pada sistem pencernaan makanan, terutama gangguan yang kekurangan vitamin, nanti di pertemuan berikutnya. Nutrisi lainnya yang diperlukan oleh tubuh adalah garam mineral. Garam mineral itu dibutuhkan baik secara sendiri-sendiri maupun dalam persenyawaan. Serta, garam mineral itu memiliki peranan tertentu dalam tubuh. Untuk jenis mineral, sumber, dan fungsinya, kalian bisa lihat dalam tayangan berikut ini. Setelah kita mempelajari jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, maka dapat kita simpulkan bahwa makanan yang kita konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi juga harus mengandung nutrisi atau gizi. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Makanan yang kita konsumsi harus memenuhi 6 jenis nutrisi diantaranya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Jadi, apabila kalian masih juga mengonsumsi makanan-makanan ringan atau makanan yang cepat saji, seharusnya kalian berpikir ulang agar tubuh kita tetap menerima asupan nutrisi yang tepat untuk memperlancar atau untuk memperoleh energi yang tepat untuk kebutuhan kita sehari-hari.